Ya, setelah kita dapatkan data CPI yang ternyata memang relatif lebih tinggi daripada previous 1 bulan sebelumnya, tapi satu catatan penting di sini adalah data menunjukkan angka yang tidak terlalu melonjak dan itu berarti relatif tenang untuk market. Setidaknya untuk saat ini. Hanya saja ada beberapa poin yang mungkin perlu kita cerna lebih lanjut karena ada kecemasan ini katanya dengan angka inflasi yang kenapa tetap tinggi sementara pasar tenaga kerjanya relatif lebih rendah. Oke, kita lihat dengan ulasan berikut ini. Faktor penggerak market yang pertama datang dari ECB yang menahan suku bunga sesuai apa yang kita harapkan atau yang diharapkan oleh para pelaku pasar dengan Christine Lagarde yang memberikan pernyataan yang relatif bersifat netral. Artinya di sini ada perubahan sikap dari kecenderungannya dovish atau mungkin bahkan sebelum-sebelumnya pernah hawkish tapi saat ini bisa dikategorikan kurang dovish atau bahkan mengarah kepada sikap netral tadi. Nah, konsekuensinya tentunya euro seharusnya mengalami penguatan dan sampai saat ini saya rasa selain didukung oleh pelemahan US dollar, juga didukung oleh kebijakan dari ECB tersebut. Nah, yang kedua adalah terkait dengan data CPI yang ternyata datanya kalau kita compare dengan previous atau bulan sebelumnya itu relatif mengalami kenaikan, tapi kenaikan tersebut masih relatif sesuai ekspektasi. Dan ini rasa-rasanya yang sudah kita singgung sebelumnya, bahwasanya kalaupun angkanya masih di kisaran ekspektasi, maka nothing to be worried. Tapi masalahnya adalah di sini ada kecenderungan market ada optimis terkait dengan cut rate, tapi di sisi lain mereka juga agak canggung. Apakah ini akan memberikan indikasi ekonomi Amerika sedang bermasalah apa tidak? Nah, itu adalah kaitannya dengan masalah stagflasi tadi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari China, Anda bisa perhatikan Hang Seng saat ini mengalami kenaikan kembali sampai di atas level 26.000. Dan persis dengan apa yang kita duga kemarin bahwa faktor stimulus yang kemungkinan ada di belakang itu. Nah, tapi faktor stimulus itu tidak akan berjalan kalau seandainya tidak ada data yang relatif meleset ataupun relatif lebih rendah. Kali ini datang dari GDP kuartal ketiga yang diperkirakan akan relatif lebih lemah. So, kalau kita perhatikan dari ECB, kelihatannya tanda-tanda terkait dengan hold suku bunga masih akan berlanjut di pertemuan berikutnya dan bahkan tidak ada satu ataupun sedikit pun dari para pejabat ECB yang condong mendukung kepada penurunan suku bunga at least dalam waktu dekat. Tapi entah kalau misalkan sampai akhir tahun, misalkan katakanlah di bulan Desember terjadi pertemuan dan perkembangan lebih lanjut adalah data ekonomi yang relatif lebih rendah, maka kemungkinan sangat potensial untuk membuka kembali jalur penurunan suku bunga. Tapi kita lihat, deposit rate 2,0%, main refinancing rate atau interest rate yang ada 2,15%, kemudian lending facility-nya berada di 2,4%. Jelas di situ tidak ada perubahan yang signifikan ataupun sama sekali tidak ada pergeseran. Kemudian kalau kita lihat dari proyeksi pertumbuhan, proyeksi inflasi atau bahkan proyeksi untuk kedepannya di 2026 ataupun bahkan 2027, ini kelihatannya masih cenderung sama dengan proyeksi yang dimunculkan oleh ECB di bulan Juli kemarin. CPI rata-rata diperkirakan akan tetap di 2,1% untuk 2025, tapi kemudian 1,7% di 2026 dan tahun depannya di 2027 akan diperkirakan kembali naik ke 1,9%. Sementara untuk core CPI-nya sendiri perkiranya adalah 2,4% untuk 2025, kemudian turun ke 1,9 dan 1,8 di 2026 dan 2027. Yang cukup menarik di sini adalah bahwa ECB memang tidak pernah memberikan komitmen khusus untuk jalur tertentu masalah suku bunga. Artinya kita tidak bisa memberikan rekomendasi ataupun bahkan melihat dari rekomendasi ECB ataupun para pembuat kebijakan mirip dengan yang dilakukan oleh bank sentral lain. Contoh yang paling utama adalah Federal Reserve. Nah, dalam hal ini, yang paling memungkinkan adalah kita menyoroti dengan sikap ECB di saat pertemuan tersebut. Dan mereka masih tetap berpegangan dengan data ekonomi dan itu akan dilakukan terus-menerus setiap pertemuan. Artinya kalau ada perubahan yang signifikan, dalam artian mungkin perubahan pertumbuhan ataupun bahkan terkait dengan inflasi, maka disitulah baru mereka akan bertindak. Tapi sementara waktu mereka masih melihat inflasinya cukup pede dengan angka 2,0% atau bahkan sekitaran 2,0%, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk terburu-buru melakukan penurunan suku bunga lebih lanjut. Nah, sang presiden Christine Lagarde justru mengatakan juga hal yang relatif sama. Jadi dia cukup optimis juga masalah pertumbuhan ke depan relatif rendah. Jadi kalaupun ada hambatan, kelihatannya hambatan tersebut bisa ditanggulangi, bisa diatasi dan mungkin tahun depan pun akan relatif berkurang. Nah, ini yang ditargetkan yaitu terkait dengan resiko ekonomi yang lebih seimbang. Jadi kalau sebelumnya dia khawatir dengan kecenderungan bahwa tingkat pertumbuhan zona Eropa bisa mengalami penurunan, kali ini dia cenderung melihatnya sisinya relatif berimbang. Dan kayaknya kalau kita artikan ini sebagai optimisme, maka bisa diartikan market cenderung menilai inilah sikap yang cenderung hawkish. Artinya,
dalam pertemuan ke depan mungkin tidak akan terlihat lagi rencana penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Kecuali ya ada beberapa yang bisa dibilang nada negatif dan itu mengatakan bahwa di Desember bisa saja terjadi penurunan suku bunga. Tapi mungkin akan sangat-sangat bergantung pada data ekonomi. So, bisa jadi juga tergantung perkembangan tarif Trump yang sampai saat ini pun masih tetap dilakukan. Nah, sisi lain yang juga kita dapatkan adalah data GDP dari China. Walaupun kita belum lihat konkretnya seperti apa, tapi ada kekhawatiran bahwa kuartal ketiga untuk China ini kelihatannya pertumbuhannya akan meleset. Target dari pemerintahnya sendiri adalah 5%. Dan kalau tidak salah, pemerintah ini selalu mencantumkan target yang lebih tinggi karena saking optimisnya. Dan mereka mencoba dan selalu mencoba dengan stimulus untuk penggerak ekonomi. Kira-kira apakah ini akan memicu supaya pemerintah Cina-nya menggelontorkan kembali stimulus yang lebih tinggi? Kelihatannya seperti itu. Dan yang paling terbaru kemarin adalah update-nya, pemerintah akan mencairkan kurang lebih sekitar 1 triliun US dollar untuk membantu pemerintah daerahnya membayar utang swasta yang tertunda. Jadi itu yang sejak kemarin membuat kenapa Hang Seng mulai kenaikan. Dan rasa-rasanya dalam waktu dekat kalau misalkan ternyata betul apa yang dikatakan ini, maka kecenderungannya posisi dari stimulus yang cair ataupun yang bahkan lebih besar lagi, itu akan mendorong kepada pertumbuhan ataupun tingkat permintaan lokal atau domestik China. Alhasil, ujung-ujungnya kita akan melihat Hang Seng mungkin akan segera menuju level 27.000 atau bahkan lebih tinggi. Tapi tidak dalam satu hari tentunya, karena ini adalah proyeksi ke depan yang mungkin akan sangat bergantung juga pada kondisi ekonomi global ataupun ketidakpastian dari tarif. Oke, ini adalah yang saya dapatkan dari CME Fed Watch Tools. Anda bisa perhatikan yang paling kiri adalah September meeting atau pertemuan September yang artinya untuk minggu depan. 92,5% ekspektasinya adalah peluang untuk pemangkasan 25 basis point. Anda bisa lihat juga angka untuk ekspektasi 50 basis point yang ternyata turun ke 7, sekian persen. Padahal 1 atau 2 hari sebelumnya itu sempat berada di 8 dan 10%. Nah, artinya apa? Artinya terjadi penurunan untuk skala 50 basis point. Tapi untuk yang 25 basis point cenderung meningkat ke 92,5%. Padahal 2 atau bahkan 1 minggu sebelumnya itu berada di 89 dan 91,1%. Ya, at least ada peningkatan ya. Nah, di sisi lain yang juga saya soroti adalah terkait dengan optimisme untuk Oktober dan juga bulan Desember. Kalau sebelum CPI rilis ternyata untuk Oktober adalah 73,9% untuk ekspektasi pemangkasan 25 basis point. Ternyata setelah data CPI rilis naik ke 80,2%. Bahkan yang untuk Desember pun dari semula 68% kurang lebih naik jadi 75%. Artinya apa? Artinya setelah data CPI kemarin ternyata market bukannya pesimis, malah semakin optimis bahwa akan terjadi 3 kali penurunan suku bunga secara beruntun. Artinya di 3 pertemuan tersisa tahun ini, September, Oktober, dan Desember semuanya dipastikan akan terjadi pemangkasan. Mungkin satu-satunya akan berubah itu adalah kalau misalkan data kemudian hari ataupun bulan-bulan berikutnya kita dapatkan inflasi yang jauh lebih tinggi dan pastikan betul-betul jauh lebih tinggi, misalkan meloncat ke 4% atau mungkin 3,8%. Nah, tapi kalau misalkan lihat data yang tadi malam, dengan angka tersebut justru menunjukkan optimisme yang semakin tumbuh terkait dengan cut rate. Oke, kekhawatiran stagflasi sepertinya yang menjadi faktor utama saat ini. Yang pertama, kalau misalkan kita lihat dari masalah inflasinya jelas tinggi, tapi ini yang mencerminkan atau yang kondisi yang realnya yang saat ini terjadi adalah dengan angka pasar tenaga kerja yang relatif lebih lemah, ditandai dengan NFP ataupun bahkan revisi NFP yang relatif lebih rendah, kemudian juga tingkat pengangguran yang tinggi sampai 4,3%, dan bahkan proyeksi dari FOMC Juni itulah kurang lebih di akhir tahun bisa ke 4,4%, dan itu yang perlu kita tunggu sampai ke minggu depan. Nah, kemudian juga pertumbuhan yang relatif lebih lambat itu ditandai dengan slower demand atau permintaan yang lebih rendah, dan itu juga dipastikan konsumsi yang lebih rendah. Dan akhirnya dengan inflasi yang tinggi ini atau relatif sticky atau yang kita sebut melekat. Nah, inilah 3 faktor yang membuat kenapa kekhawatiran stagflasi itu kembali muncul. Walaupun 2 atau 3 minggu sebelumnya, Austan Goolsbee dari Fed selalu menjelaskan bahwa dia tidak yakin bahwa akan terjadi stagflasi. Yang dia yakin adalah inflasinya memang tinggi, tapi relatif dalam proses yang cukup normal. Artinya dia tidak mengharapkan akan ada lonjakan, kalaupun ada lonjakan itu bersifat sementara dari tarif. Kemudian yang dia cantumkan adalah bahwa dia optimis, berangsur-angsur inflasi tersebut akan reda dan dia akan melihat kembali penurunan pada tingkat inflasi. Jadi artinya mereka tidak terlalu khawatir tentang masalah stagflasi ini.
Tapi apapun itu, market setidaknya punya alasan yang tepat untuk mengkhawatirkan stagflasi ini muncul. Kalau misalkan stagflasi ini muncul, kira-kira akan seperti apa? Ya, tentunya Fed harus berhati-hati. Itu sebabnya tadi di CME Fed Post Tools menunjukkan tidak ada optimisme untuk pemangkasan 50 basis point. Jelas, karena inflasi yang tinggi, mereka tidak boleh gegabah, tidak boleh terlalu cepat untuk menurunkan suku bunga. Nah, konsekuensinya, kalau terlalu cepat ataupun terlalu agresif memangkas suku bunga, itu akan menyebabkan inflasi jauh lebih tinggi. Dan itu yang tidak diinginkan oleh pejabat Fed ataupun bank sentral. Kemudian yang kedua, konsekuensi yang kedua adalah kalaupun terlalu terlambat, ya dengan desakan dari Trump tentunya, ini mencerminkan lambatnya proses penurunan suku bunga dari Fed karena pertimbangan masalah tarif. Tentunya kalau itu terjadi lagi, ini akan beresiko tinggi pada pertumbuhan yang relatif macet ataupun relatif lebih rendah lagi dan bisa saja memicu kepada resesi. So, kira-kira apakah minggu depan Fed layak untuk turunkan suku bunga? Kira-kira berapa kali? Apakah sesuai dengan ekspektasi market atau justru akan terjadi kejutan lagi? Atau bahkan bisa saja ada pertimbangan lain, khususnya untuk 2025 dan 2026. Itu yang akan kita tunggu minggu depan. Dan untuk data ekonomi hari ini, data yang menunjukkan tingkat GDP ataupun pertumbuhan dari GDP Inggris, kelihatannya 0% sesuai ekspektasi. Dan kalau kita compare dengan previous 0,4%, terjadi perlambatan jelas di situ. Hanya saja apakah dia cenderung terbuka untuk masalah resesi? Jawabannya kita masih belum bisa lihat itu hanya dari satu titik data. Karena dari rangkaian inflasi ataupun data GDP, maka khususnya untuk GDP, kita masih harus melihat dari 3 data terakhir. So, kita akan lihat ke depannya apakah ini mencerminkan pelemahan dari sisi pertumbuhan Inggris atau tidak. Yang jelas dari manufacturing yang lebih rendah, industrial production juga lebih rendah, harusnya mungkin pound sterling akan mengalami hambatan untuk kenaikan. Ya, walaupun mungkin saja dengan melemahnya US dollar secara keseluruhan, bisa jadi pound sterling punya harapan untuk mengalami kenaikan tersebut didorong oleh pelemahan US dollar. Di sisi lain, CPI untuk Jerman juga masih sesuai dengan ekspektasi dan masih tetap di kisaran 2%-an. Jadi tidak ada alasan untuk ECB memangkas suku bunga. Dan terakhir nanti malam, saya rasa Michigan Consumer Sentiment, Michigan Expectation Inflation, saya rasa kita mungkin tidak akan melihat ini terlalu merubah skenario ataupun secara sentimen secara total. Artinya, kalaupun angka-angka ini muncul, ya mungkin perlu diperhatikan adalah sentimen marketnya atau consumer sentimennya terkait dengan ekonomi Amerika. Kalaupun misalkan angkanya terlalu tinggi, ya mungkin itu adalah optimisme yang masih tetap mengharapkan adanya perbaikan dari sisi Federal Reserve ataupun bank sentral. Nah, tapi pada dasarnya semua ini tidak akan mengubah secara signifikan sentimen market untuk sampai ke minggu depan. So, nanti sore jangan lewatkan, kita akan bahas terkait dengan proyeksi dari saham atau indeks saham, kemudian juga dari emas. Kira-kira apakah ini kesempatan mereka untuk terjadi rally lanjutan atau justru akan terkoreksi sebelum FOMC?